Mari kita masuk dalam doa. Ya Tuhan, kami mau membaca firman-Mu, kiranya Roh-Mu bersama dengan kami, sehingga apa yang kami baca menjadi tuntunan bagi kami, menjadi cahaya bagi jalan kami, menjadi pengharapan, kabar baik bagi kami orang-orang berdosa yang sudah Engkau beli dengan lunas, Engkau bayar dengan harga begitu mahal, jauh melampaui harga kami sesungguhnya. Terima kasih ya Tuhan untuk masa depan yang baru bagi kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang menerima kami apa adanya, yang memungkinkan kami untuk berani mengingat, mengakui, menerima masa lampau kami, tetapi juga sekaligus memberikan kepada kami terobosan untuk kami boleh menjalani hari-hari kami ke depan. Karena kami tahu kami memiliki Engkau sebagai yang memiliki kami, sebagai yang berjanji kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, di abad ke-19 para sejarawan mengatakan bahwa sejarah itu dibikin atau terdiri atas perkataan dan perbuatan orang-orang besar. Jadi sejarah itu terdiri atas apa yang orang-orang besar katakan dan lakukan. Dan itu berdampak kepada cara-cara kita membaca literatur, cara-cara kita membaca Alkitab khususnya, literatur utama yang merupakan sumber dari kekristenan. Bagaimana cara kita membaca kisah-kisah di dalam Alkitab? Kita seringkali membacanya sebagai kisah-kisah biografi. Dan tujuan biografi diberikan adalah kasih tahu kita sejarah itu bagaimana dibikin, dibentuk, diarahkan oleh perbuatan dan perkataan orang-orang besar. Yang kedua, biografi diberikan kepada kita untuk menjadi contoh moral. Kita seringkali mendapati bentuk yang kasar soal ini di dalam buku-buku cerita anak-anak. Buku-buku cerita anak-anak seringkali diakhiri dengan agak kasar ya, dengan secara langsung mengatakan moral of the story-nya adalah ini. Yang tentu saja membubarkan keseruannya sama sekali. Seolah-olah para pembaca itu orang-orang yang bodoh dan tidak bisa memikirkan sendiri apa moral of the story-nya. Dan celakanya ini berimbas kepada cara kita membaca Alkitab. Waktu kita baca Alkitab kemudian kita mulai membacanya juga sebagai riwayat orang-orang besar. Atau mungkin ini, kebalikannya, riwayat orang-orang jahat. Jadi Alkitab oleh orang-orang di abad ke-19 dipahami sebagai sumber tuntunan moral. Misalnya, ini loh Abraham, tokoh yang sangat bermoral, sangat baik, sangat mencintai Tuhan. Ikuti apa yang dia katakan, ikuti apa yang dia ajarkan, lakukan apa yang dia contohkan. Tapi juga barangkali, karena Alkitab memuat tokoh-tokoh yang jahat juga, seperti misalnya Yudas, seperti misalnya Ahab. Ketika kita membaca contoh-contoh atau perkataan-perkataan dari kehidupan mereka, kita kemudian terkondisi oleh cara membaca dari para sejarawan abad ke-19 ini. Untuk kemudian cuma melulu melihat, itu loh hal buruk yang dilakukan Ahab, ini loh hal buruk yang dikatakan Ahab, jangan seperti Ahab. Tetapi saya kira ini adalah cara yang terlalu memiskinkan Alkitab. Kita membaca Alkitab seolah-olah itu cuman nasihat baik, cuman nasihat nenek-nenek yang bisa berguna buat kita, menjauhkan kita dari hal yang jahat dan mengarahkan kita kepada hal yang baik. Dan ini sungguh memalukan. Karena kalau dipikir-pikir, nasihat baik apa sih yang kita dapati dari cerita-cerita Alkitab? Nasihat-nasihat mengenai orang-orang jahat seperti apa yang kemudian kita itu dijauhkan dari sana kalau kita ambil dari Alkitab. Seringkali kemudian bukankah kita melihatnya sebagai nasihat yang just masuk akal. Nasihat yang masuk kepada common sense kita. Dan saya kira ini adalah cara membaca yang memiskinkan Alkitab.
pada malam hari ini saya mengajak kita sama-sama untuk melihat Kejadian pasal yang ke-37, tapi sebelum kita membaca bersama-sama bagian ini, kita melihat tadi di awal sebelum kita masuk ke dalam ibadah, ada gambar kartun ya dari dua tokoh yang tercatat riwayatnya di dalam Alkitab. Dua tokoh yang kita kenal namanya itu Bilha dan Zilpa. Tidak banyak orang yang mengetahui dua nama ini, Bilha dan Zilpa. Kalau kita lihat nama-nama yang paling populer untuk menjadi nama anak-anak di Israel, anak-anak perempuan, nama yang paling populer itu Lea. Lea itu menempati nomor 1 pada tahun sekian gitu, saya lupa tahun berapa itu ya. Lalu Rahel itu menempati nomor yang agak di bawahnya ya, nomor 13 atau nomor 18 itu saya lupa urutannya. Tapi Zilpa itu menempati urutan yang sangat bawah banget itu, nomor 2300 berapa gitu atau berapa lah gitu. Jadi kayak rankingnya bawah banget itu Zilpa. Ya. Dan kita kira-kira tahu kenapa ya. Bilha malah tidak ada halamannya. Jadi bukan berarti nggak ada ya nama anak-anak di Israel Bilha gitu, mungkin ada. Tapi nggak ada halamannya, nggak tahu ranking berapa dia, yang pasti di bawahnya Zilpa lagi. Bilha dan Zilpa ini nama yang tidak populer, bahkan di negara Israel sendiri. Menandai bahwa ini memang dua tokoh yang tidak terlalu sering kita anggap inspiratif, dua tokoh yang memang juga kalau kita gali-gali apa sih yang bisa dipelajari, moralitas dari Bilha dan Zilpa. Kalau dari Lea dan Rahel mungkin ada, apalagi dari Abraham, dari Ishak, dari Yakub pasti banyak. Tapi dari orang-orang seperti Bilha dan Zilpa, kita bisa belajar apa? Tapi justru di sana, kita tidak perlu memaksakan untuk belajar moral dari setiap tokoh di Alkitab. Gak perlulah itu untuk kita paksa-paksakan, kita menggali-gali, mengada-ada. Kenapa? Karena tokoh-tokoh ini memang, siapa yang mengatakan, untuk dipelajari moralnya. Saya kira itu penyempitan yang baru muncul di abad ke-19. Dan walaupun bukan berarti kita tidak bisa belajar moral apa-apa dari tokoh Alkitab ya, tentu saja bisa ada perbuatan-perbuatan mereka yang menginspirasi kita, tentu saja ada. Tetapi tujuan utama diberikannya tokoh-tokoh itu adalah untuk menghasilkan sebuah narasi. Dan narasi hanya salah satu saja fungsinya adalah untuk bisa menjadi contoh moral. Itu hanya salah satu fungsi dan itu pun muncul hanya belakangan. Fungsi narasi yang paling banyak dan cukup panjang dan saya kira fungsi mula-mula ketika dia diberikan bukan untuk kasih tahu kita, nih kamu harus jadi orang kayak Abraham, kayak Ishak, kayak Yakub, bukan. Tapi ini adalah sebuah kisah yang meriwayatkan umat Tuhan itu siapa. Kita ini hidup di mana? Apa ini semua dan untuk apa ini semua? Dan menuju kemana ini semua? Dan ketika kita mengikuti kisahnya, kita terbentuk menjadi sejenis umat tertentu. Apalagi ketika kita menyusun hari-hari kita. Hari-hari kita kalau kita susun itu namanya liturgi. Ketika kita menyusun liturgi kehidupan kita berdasarkan kisah-kisah itu. Yakni riwayat langit dan bumi. Riwayat dari kosmos. Kalau kita susun riwayat hidup kita selaras dengan kisah-kisah itu, dengan kita merayakan tiap-tiap baitnya, merayakan tiap-tiap adegannya, tiap-tiap tahapannya, seperti yang orang Israel lakukan, maka kita akan menjadi sejenis orang-orang tertentu, sejenis umat, komunitas tertentu. Kita akan terbentuk hidupnya oleh sejenis roh tertentu. Dan kita akan menjadi orang-orang yang definitely berbeda dari dunia ini. Dan itulah efek daripada mendarah dagingkan kisah-kisah di dalam Alkitab. Sebagaimana kurang bisa terjadi kalau kita just mencari apa ya pelajaran moral yang kita bisa tarik dari Abraham, dari Daud, dari Salomo, dan seterusnya. Yang mengasumsikan mungkin kita akan langsung pertama memilah siapa yang jahat, siapa yang baik.
Lalu dari yang baik, kita cuci mukanya, kita cuci riwayatnya bersih-bersih, kita sterilkan, kita taruh di kotak UV, kita semproti itu pakai, gak tahu lah, hand sanitizer, lalu kita lap-lap itu pakai tisu, supaya bersih itu mukanya Abraham, riwayatnya Daud, dan riwayatnya Salomo. Dan kita mendapati bahwa sulit, karena Alkitab mencatat selalu bukan hanya hal yang baik-baik, tapi juga hal yang kurang baik. Jadi saya kira perlu meninggalkan kesempitan dari cara orang di abad ke-19 membaca kisah-kisah yang kemudian kita terapkan kepada Alkitab. Kita perlu meninggalkan kesempitan itu dan mulai merengkuh cara-cara orang yang sudah beribu-ribu tahun sejak Alkitab ini dipakai oleh umat Tuhan. Cara-cara yang selalu kita pakai sebelum modern muncul, sudah ribuan tahun ada di antara kita untuk membaca Alkitab. Hermeneutik yang selalu kita pakai, yaitu merayakan ya sebagai kisah. Dan kalau kita merayakan riwayat Yakub, riwayat Yusuf, riwayat Lea, Rahel, Bilha dan Zilpa sebagai sebuah kisah, kita tidak perlu memilah yang mana tokoh baik, yang mana tokoh jahat. Lalu dari tokoh baik kita cuci mukanya bersih sehingga nggak ada jahatnya. Dan dari tokoh dari tokoh jahat kita cuci bersih-bersihnya. Kita lupakan bersih-bersihnya dan bagus-bagusnya sehingga dia hanya jahat saja. Sehingga kita jelas yang mana harus dijauhi. Kamu jangan jadi kayak Ahab dan kamu harus jadi kayak Daud misalnya. Tapi itu cara membaca Alkitab yang keliru, itu hermeneutik yang keliru. Maka setelah semua introduction ini, mari kita membaca Kejadian pasal 37 ayat yang kedua. Saya bacakan bagi kita semua, inilah riwayat keturunan Yakub, Yusuf, tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa. Jadi anak Bilha dan Zilpa muncul di sini sebagai keterangan saja, sebagai footnote. Sebagai footnote keterangan mengenai saudara-saudara Yusuf. Saudara Yusuf itu anak-anak Bilha dan Zilpa. Dan Bilha dan Zilpa itu siapa? Kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kabar kepada ayahnya, kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Jadi saudara-saudara Yusuf yang diawasi oleh Yusuf adalah saudara-saudara yang jahat dan mereka memiliki ibu-ibu yang adalah istri ayahnya yang bernama Bilha dan Zilpa. Kita telah sering mendengar balada Lea dan Rahel. Kita tahu Lea dan Rahel adalah dua ibu dari Israel. Itu diingat-ingat oleh orang yang mencatat cerita Rut, ya, cerita Rut. Ketika Rut melahirkan anak, diberkati sama perempuan-perempuan Israel, dan dikatakan kiranya engkau berbuah-buah seperti Lea dan Rahel. Tapi tidak disebutkan Bilha dan Zilpa. Jadi rupanya bukan hanya kita yang lupa bahwa Israel bukan hanya punya 2 istri, tapi 4 istri. Umat Israel, anak-anak Israel, bukan hanya punya 2 ibu, tapi punya 4 ibu. Ada 2 ibu yang subaltern, yaitu Bilha dan Zilpa. 2 ibu dari umat Tuhan yang sering terlupa. Oke, kita mulai dari awalnya, awal cerita, konteksnya. Konteks ceritanya adalah Yakub ada di rumah Laban. Kejadian pasal ke-29 ayat 15 sampai 17, dan Laban kemudian mau struck a deal sama Yakub. Dia mau tanda tangan kontrak kerja sama Yakub. Berkatalah Laban kepada Yakub, "Masakah karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma, dengan gratis? Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu." Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea, dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Laban dengan kata lain
nanya kepada Yakub, berapa engkau menghargai waktumu, berapa engkau menghargai hidupmu, tenagamu, masa mudamu. Karena itulah yang akan diambil oleh Laban. Laban itu mengambil 21 tahun yang prima dari Yakub. Ya. Tapi Yakub juga tidak punya terlalu banyak pilihan. Karena dia adalah seorang pelarian. Dia berlindung di rumah Laban sebab dia hampir-hampir dibunuh oleh Esau. Oke, jadi itu adalah deal yang sempurna, ya, deal yang perfect di sana. Sempurna, tapi kurang sedikit. Ya, sempurna tapi kurang sedikit. Sempurna tapi kurang sedikit itu agak mirip juga seperti gambar ini ya. Kamu yang kalau saya lihat gambar ini agak gatel gitu. Karena kayaknya ada satu yang menarik perhatian kita di situ. Ya, anyway, sempurna tapi kurang sedikit. Kejadian pasal ke-29 ayat 18 sampai dengan ke-30 saya sajikan dalam bentuk yang sudah ada sedikit menjorok ke kiri, menjorok ke kanan, ya supaya kita itu bisa lebih jelas melihatnya. Lalu juga ada warna-warninya. Nah, perhatikan di sini ada beberapa poin yang saya ingin garis bawahi secara global aja dilihat. Bagian yang saya kasih kuning-kuning itu adalah angkanya 7 ya, angkanya 7. Yang kuningnya agak tua itu 7 hari, yang kuningnya lebih muda itu 7 tahun. Dan kalau kita lihat yang kuningnya agak muda, berapa kali muncul istilah 7 tahun dari ayat 18 sampai ayat ke-30 di sana. Berapa kali? Kita hitungin ya. 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel, anakmu yang lebih muda itu. Lalu kemudian komentar dari narator. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti berapa hari saja. Lalu kemudian istilah 7 tahun yang berikutnya muncul pada asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi. Lalu kemudian terakhir muncul lagi di ayat yang ke-30. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Jadi kita bisa melihat ada repetisi-repetisi di sini ya. 7 tahun, 7 tahun, 7 tahun lagi, 7 tahun lagi. Oke, berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 kali. Istilah 7 tahun dipakai 6 kali. Itu sempurna karena angka 7 itu angka sempurna, kurang 1. Ya, sempurna kurang 1. Ya, pensilnya itu ada 1 yang agak pendek. Poin kedua yang kita perlu perhatikan, Laban mengatakan kepada Yakub apa mengenai anaknya. Dia katakan, oke, kamu minta upahmu itu. Ya bagus juga, karena lebih baik ku berikan kepadamu daripada kepada orang lain. Ku berikan. Waktu mereka bercakap di sini, Rahel mendengar tidak. Yang lagi ngomongin ini dilibatkan nggak dalam pembicaraan? Ini ngomongin masa depan Rahel loh. Ini mengenai seumur hidup dia itu akan punya suami kayak apa loh. Ini mengenai anak-anak dia mukanya kayak apa loh. Gimana kalau Yakub itu mukanya jelek banget gitu ya. Terus setiap hari Rahel harus ngeliatin bayinya dia tuh, aduh bayi gue jelek karena laki gue jelek. Kenapa laki gue jelek? Karena bapak gue pilih mantu jelek bener gitu kan. Jadi itu seluruh masa depannya Rahel diajak ngomong nggak? Sewaktu mereka memutuskan mengenai masa depan Rahel. Kagak diajak ngomong. Ditanya nggak? Setuju nggak lo mau kawin sama Yakub? Yakub sih mau kawin sama lo. Dia mau kasih seluruh hidup dia buat dapetin lu. Tapi lu mau nggak? Nggak, bapaknya nggak tanya sama anaknya. Tidak seperti yang terjadi pada Ribka. Ya, kamu masih ingat yang terjadi pada Ribka? Ada Eliezer orang Damsyik datang ke sana, lalu kemudian ke rumah itu juga ya, rumah yang di mana ada Laban, toh, bener nggak? Masih ingat kejadian itu ya? Abraham akan istrinya meninggal. Lalu kemudian anaknya itu kan sudah cukup umur, ya sudah 40 tahunan waktu itu. Lalu kemudian mau dicarikan jodoh, tapi ini si Ishak ini tinggal di tempat yang di sekelilingnya perempuan-perempuan yang agamanya agak beda itu. Ya. Jadi kemudian Abraham
mengutus Eliezer orang Damsyik itu untuk carikan jodoh buat anaknya ini yang agak sudah agak-agak mendekati expired ya. Terus dia carikan itu ke rumah daripada ayahnya ya. Dia carikan di situ di mana itu di daerah tempat yang sekarang ini terjadi peristiwa percakapan yang ini ya. Di tempatnya Laban itu. Lalu kemudian waktu itu Ribka, saudara daripada Laban, kita tahu ya, Ribka itu saudaranya Laban. Nah Ribka waktu itu ditanya sama papanya, bener gak? Mau gak lu ikut orang ini, Eliezer orang Damsyik, untuk menikah dengan anaknya bos orang ini? Dan Ribka bilang, oke, ya sudah baru oke, dia dibawa pergi. Tapi Rahel ditanya enggak? Rahel gak ditanya. Apalagi Lea, gak ditanya. Jadi itulah yang terjadi. Rahel menjadi komoditas, menjadi token untuk dipertukarkan, menjadi subset dari rencana-rencana ayahnya dan ambisi-ambisi ayahnya. Dan menurut penilaian ayahnya, seturut dengan kebiasaan pada zaman itu sih, karena memang perempuan itu cuman objek. Ya, pada zaman itu, perempuan itu memang cuman objek saja, tidak punya suara, tidak punya bargaining position, termasuk mengenai tubuhnya, termasuk mengenai masa depannya. Ya. Dan ya, kemudian dia katakan apa? Lebih baik kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain. So Laban kemudian memberikan kepada Yakub bukan 1 tetapi 4, karena Laban memberikan bukan Rahel tetapi Lea terlebih dahulu, dan bukan Rahel tapi Zilpa terlebih dahulu, cuman sebagai hambanya, dan kemudian Rahel dan kemudian Bilha. Tidak dikatakan dalam bagian Alkitab yang tadi kita baca ya, yang saya tampilkan, tidak dikatakan bahwa Lea itu diberikan sebagai apa. Coba kita kembali ke sana ya, bagian audio, coba kembali ke sempurna tapi kurang sedikit. Kita lihat di sana. Tetapi pada waktu malam, ayat ke-23, diambilnyalah Lea anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Coba kita bandingkan itu dengan ayat yang ke-28, 28b, Laban memberikan kepadanya Rahel, anaknya itu, menjadi istrinya. Tetapi mengenai Lea gak disebut jadi apa. Coba bandingkan ya, ayat 28b dengan ayat 23. Pada waktu malam diambilnya Lea, anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub untuk menjadi istrinya. Ada gak itu? Atau menjadi hambanya, atau menjadi asisten, atau menjadi gak tahulah apa. Gak ada ya? Just gak disebut jadi apa dia. Tapi ya tentu jadi istrinya sih. Tapi just gak disebut dalam detail ini. Dan kita tahu bahwa kisah-kisah Ibrani ini, setiap detail, setiap iota itu penting banget. Jadi kalau kagak ada, kita perlu tanya kenapa. Kalau ada, kita perlu tanya kenapa. Kalau repetisinya 6 kali, kita perlu tanya kenapa nggak 7. Dan seterusnya. Ya, setiap detail matter. Karena apa? Karena kertas mahal waktu itu. Kertas mahal. Jadi ini detailnya sekecil apapun tuh nggak ada ceritanya itu typo, nggak ada ceritanya itu apa ya, just asal-asalan ya, buat bagus-bagusan doang, nggak ada. Itu setiap detail itu mereka udah rencanakan baik-baik. Ya. So, waktu malam diambilnya Lea, anaknya, dibawa kepada Yakub, langsung. Maka Yakub pun menghampiri dia. Tetapi dalam ayat ke-28, setelah Yakub menggenapi ke-7 hari perkawinan dengan Lea, Laban memberikan kepadanya Rahel, anaknya itu, menjadi istrinya. Beda ya, beda. Oke, kita lanjut lagi. Zilpa diberikan kepada Lea, jelas ya, yaitu sebagai apa? Coba kita lihat kembali ke sana. Zilpa diberikan di dalam ayat yang ke berapa itu? 24 ya, 29, 24. Lagi pula Laban memberikan Zilpa, budaknya perempuan, kepada Lea anaknya itu menjadi budaknya. Jadi Lea nggak dibilang jadi apa dia di rumahnya Yakub, tapi Zilpa dia tahu persis apa job desk-nya. Elu jadi budak anak gue,
lu jadi budaknya Lea. Ya. Jadi even budak pun persis statusnya. Tapi Lea di kemahnya Yakub tidak tahu apa statusnya. Walaupun fungsinya, ya jelas sih, fungsinya jelas, tapi statusnya kurang begitu dinyatakan. Rahel diberikan sebagai istri, Bilha sama seperti Zilpa, ya. Jadi Zilpa dan Bilha ini persis diberikan kepada Rahel sebagai budak. Jadi kalau kita lihat kembali ke sempurna tapi kurang sedikit itu, bagian Bilha itu ada di ayat yang ke berapa itu? Ayat yang ke 29, ya, 29. Laban memberikan Bilha budaknya perempuan kepada Rahel anaknya itu menjadi budaknya. Ini formulanya persis eksak dengan ayat 24. Laban memberikan Zilpa budaknya perempuan kepada Lea anaknya itu menjadi budaknya. Jadi itu persis, ya, cuma diganti namanya doang. Formnya itu persis. Dan ini bicara apa? Ini bicara sesuatu yang menyolok banget, yaitu Bilha dan Zilpa itu punya satu kesetaraan di sana. Walaupun setara sama-sama di bawah, ya, sama-sama budak. Tapi setara mereka. Tidak ada alasan untuk iri hati. Gak ada alasan Bilha iri sama Zilpa, Zilpa sama Bilha. Tetapi ada segudang alasan, sejuta alasan untuk Lea iri kepada Rahel dan Rahel iri kepada Lea. Dan siapa biang keroknya? Biang keroknya adalah Laban. Nanti kita lihat yang kedua, biang keroknya di antaranya juga adalah Yakub, tetapi Yakub tak bisa disalahkan. Karena apa? Karena dia adalah korban dari Laban. Yakub cuman sekedar tidak jadi cowok yang luar biasa kayak Santo, kira-kira gitu. Tapi Laban jelas-jelas bersalah dalam hal itu. Dalam kasus ini, ya, bukan berarti saya bilang Yakub itu moralnya perfect dan segala macam, sih tidak, ya. Kita tahu dalam kisah yang sebelumnya ketika dia menipu ayahnya itu, kita tahu Yakub orang semacam apa. Tetapi dalam kisah yang ini kita tahu bahwa Yakub itu korbannya Laban lah, ya. Yakub itu korbannya Laban. Ini semua adalah otaknya itu Laban. Dan Laban itu tujuannya cukup simpel sebetulnya, yaitu apa? Dia mau hasil kerja dari Yakub, itu aja. Dia cuma mau Yakub kerja sama dia, that's it. Dan dia punya untuk bayar, ya. Jadi ketika Yakub kira-kira bertanya wani piro gitu ya, oh ya aku punya modal inilah, aku punya anak yang kamu sangat ingin. Makin kamu ingin kan harga makin tinggi, bener ya? Kamu makanya kalau mau beli barang gitu ya, beli buah-buahan di pasar gitu ya, jangan pasang muka mupeng, harga jadi mahal nanti. Ya, pasang muka kayak, buah lu jelek kayaknya gitu ya. Nah, pasang gitulah. Gua nggak terlalu kepengen. Harga agak murah nanti ya. Kira-kira kan begitu. Jadi, nah si Laban ini dia set up dari depan. Lea itu cuman saya harusnya bilangnya begini. Rahel itu cuman jadi alat untuk mencapai keinginan dia, yaitu dapat tenaga kerja yang bagus, bayarnya sesuai kemampuan. Dan Lea nasibnya lebih buruk dari Rahel. Jadi kalau Rahel aja tadi kita udah lihat, nasibnya buruk betul, ya, lebih buruk daripada Ribka. Rahel itu dia dibicarakan nasibnya di belakangnya, ditentukan nasibnya di belakangnya, kayak bidak catur aja si Rahel itu. Nah, Lea lebih buruk lagi. Kenapa? Karena Lea itu sepertinya kurang punya daya jual, ya. Jadi akhirnya Yakub itu cuci gudang lah mengenai Lea itu, ya. Dia diskon habis-habisan, ya, Black Thursday ya atau Black Friday ya, kira-kira gitulah ya. Dia diskon habis-habisan supaya Lea itu bisa laku. Jadi dia bundle up itu bersama dengan Rahel yang kelihatannya lagi diincar ini, ya, sehingga kemudian dia mendapatkan bukan pekerja 7 tahun, tapi pekerja 2 kali 7 tahun. Ya, ini kan pinter ya, jadi dipaksa untuk beli 2, padahal yang satu barang yang tidak diinginkan. Cikal bakal dari para
penjual di entahlah ya, di pusat-pusat perbelanjaan elektronik lah kira-kira gitu ya. Kamu di Bambuzel apalah segala macam. Wah, ini mau beli lensanya sekalian nggak, flashnya dan apa segala macam, tripodnya dan segala macam, setumpuk barang yang kamu nggak perlu, kira-kira begitu. Tapi kemudian kamu harus bayar juga. Nah, kira-kira itu yang terjadi. Jadi kemudian Laban memberikan Lea, anaknya, dibawa kepada Yakub, tetapi tidak jelas statusnya dikatakan oleh penulis. Dan kemudian Laban memberikan Rahel, anaknya, menjadi istrinya. Ya. Jadi waktu starting pernikahan itu, Rahel cuma jadi pion ayahnya, Lea sesuatu yang bahkan jadi pion aja enggak. Ya. Tapi efeknya dapat juga. Bahkan Zilpa dan Bilha nasibnya masih lebih jelas, masih lebih setara satu sama lain, walaupun setaranya tentu di bawahnya Lea. Ya. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mendengar doa mereka yang terinjak-injak. Tuhan adalah Tuhan yang mendengarkan bahwa Lea tidak dicintai. Ya, Lea tidak dicintai. Lalu Tuhan mendengar dan Tuhan memberikan kepada Lea apa? 4 orang anak. Berturut-turut. Yakub mendapatkan anak dari Lea. Kamu bisa bayangkan ya, ini situasinya kayak apa? Ini situasinya mungkin mirip seperti, masih ingat ada pasangan yang lain yang setelah ini ya, setelah cerita ini, periodenya, yang punya 2 istri juga. Satu istri yang dia cintai, tidak bisa punya anak. Satu istri yang gak dibilang sih dia cintai apa tidak, tapi anaknya cukup banyak. Masih ingat? Itu adalah cerita yang mengawali kisah mengenai Samuel. Masih ingat ya? Samuel punya ibu. Siapa Samuel punya ibu? Hana. Hana itu mandul. Dan Hana punya suami yang mencintai dia. Dan dia stres banget karena dia selalu diejek sama saingan dia, sama madunya. Namanya Penina. Hana sama Penina. Dan Penina itu punya anak. Ya, punya anak. Dan tiap kali, setiap tahun mereka itu memberikan persembahan ke bait suci, dan kemudian bagian untuk Hana itu selalu menyolok sekali sebagai bagian yang lebih sedikit karena dia tidak punya anak. Ya, jadi Penina selalu mengejek dia, selalu menyakiti hatinya karena dia tidak memiliki anak. Kurang lebih mungkin kita bisa bayangkan mirip juga status dari Lea yang tidak jelas diangkat oleh Tuhan di sini. Sehingga Lea menjadi punya alasan untuk berbangga. Dan anaknya itu lahir kan gak langsung procot 4 gitu ya. Tapi tahun demi tahun. You can imagine, adiknya dan ciciknya ini menikah dengan Yakub dalam perbedaan tempo hanya 1 minggu aja, 7 hari. Ya kan, setelah 7 hari. Jadi jangan salah ya, kita seringkali salah mengingat seolah-olah Yakub itu menikah dengan Rahel setelah 7 tahun berikutnya. Tidak. Bayarnya 7 tahun berikutnya. Jadi ini kayak lu langsung dapat tapi lu bayarnya kredit gitu, ya kayak gitulah. Jadi ya dia dapat 7 tahun, dia dapat Rahel yang sangat dia ingini 7 hari setelah dia menikahi Lea. Tetapi kamu tentu mengerti kenapa Lea itu ya bisa punya 4 anak ya. Lea punya 4 anak bukan dengan alasan yang sama dengan Maria punya Tuhan Yesus ya. Pasti ya, jadi alasannya kan natural. Jadi Yakub itu juga tidur dengan Lea. Dan Tuhan memberkati Lea. Karena Lea kemudian punya anak lebih banyak daripada Rahel. Dan Rahel ini tentu saja sebagai istri yang lebih disayangi. Dia itu sakit hati juga ya, melihat kakaknya itu tahun demi tahun bisa memberikan anak kepada suami yang mengasihi dia. Walaupun gak jelas juga sih dia mengasihi suaminya apa enggak. Dikatakan bahwa Yakub itu mencintai Rahel. Kayaknya mungkin gambaran suami mencintai istrinya ini agak jarang-jarang ada di dalam Alkitab ya. Ya tentu saja tokoh-tokoh dalam Alkitab itu banyak juga yang setia pada istrinya. Tetapi agak jarang dikatakan si cowok ini cinta kepada istrinya, itu agak jarang. Ya karena waktu itu pernikahan biasanya bukan untuk cinta. Pernikahan itu biasanya untuk pragmatis saja, untuk urusan lain. Ya misalnya apa? Pembagian tanah, ya. Urusan anak, urusan politis, ya dan seterusnya. Jadi agak jarang itu menikah itu untuk cinta. Bahkan kayaknya jauh setelah zamannya Alkitab
berlalu ya, di zaman modern pun itu orang juga jarang menikah karena cinta kok ya. Menikah karena cinta itu baru mulai sejak masa romantik ya. Jadi mulai dirayakan itu lewat cerita-cerita kayak Romeo and Juliet gitu ya. Itu baru mulai, itu ada banyak cerita-cerita mengenai menikah karena cinta. Kalau sebelumnya itu enggak. Ya, saya juga ragu juga bahwa pada hari-hari ini orang banyak menikah itu karena cinta juga ya. Mungkin juga enggak juga sih. Kebanyakan mungkin karena ya alasan-alasan yang lain. Tapi intinya, poin saya adalah ini. Secara spesifik dinyatakan dalam sebuah dunia ya yang agak jarang suami itu mencintai istrinya di situ ya. Kemudian dikatakan bahwa Yakub ini mencintai Rahel. Yakub ini mencintai Rahel. Tetapi Rahel tidak punya anak. Dan ini sangat menyolok, digemakan lagi dalam cerita mengenai Hana sama Penina ya. Oke, anyway, saya balik lagi ke cerita yang ini. Jadi Lea yang tidak dicintai, dia itu tiap tahun melahirkan anak. Kira-kira Yakub gendong-gendong anaknya enggak? Gendong Ruben enggak dia? Gendong Ruben lah. Dia gendong Ruben gimana kira-kira? Wah, mukanya mirip Lea ya, jelek ya, aduh. Enggak kan? Ya pasti dia akan bilang lucu gitu ya, dia gendong-gendong. Mukanya juga pasti bagus gitu, karena dia baru jadi ayah gitu kan. Bayangkan ya, Lea itu memberikan kepada Yakub anak sulung. Ruben itu anak sulung. Pertama kali jadi papa tuh gimana sih? Tadi kita lihat ada si Bobby ya namanya ya. Baru punya anak kan. Nah, si Bobby kalau dari sini pasti mukanya sumringah gitu kan. Atau kurang tidur, nggak tahu lah antara dua itu. Mungkin dua-duanya ya, sumringah tapi kurang tidur. Dan dia inilah, pasti senang gitu. Kenapa? Baru pertama kali jadi papa gitu ya, fotonya banyak biasanya. Kalau udah keempat kali fotonya dikit. Jadi Yehuda fotonya dikit ya, Ruben fotonya banyak. Jadi dia timang-timang itu si Ruben, ya, si Simeon, si Lewi, dan terakhir itu si Yehuda, ya 4 orang itu berturut-turut. Kamu bisa bayangkan mukanya Rahel gimana kan? Yakub kemana gitu ya? Kok jam segini belum pulang ke tenda gitu kan? Lalu dia lihat di tendanya Lea ada suara ketawa-tawa. Lalu ada lampu di situ, ada bayang-bayang. Lalu ada bayang-bayang ibu-ibu ya perutnya masih agak gendut-gendut dikit baru melahirkan, lalu bayang-bayang anak bayi. Terus ada bayang-bayang cowok. Masuk ke tenda itu enggak dia? Mungkin enggak masuk dia. Dia sulking, merengut di tendanya sendiri, bener enggak? Dan nungguin sambil lihat jam, belum ada jam sih. Kapan itu pulang gitu kan? Terus yang di sebelah tenda sebelah ketawa-ketawa ya. Menimang-nimang bayi gitu, ngomong sama bayinya. Itu kira-kira jadi apa buat Rahel? Jadi apa? Jadi neraka lah ya buat dia ya. Dan itu terjadi 4 tahun. 4 tahun. Dan itu cara Tuhan untuk menghiburkan Lea. Ya tentu bukan dengan membuat Rahel menderita. Karena Rahel kan bisa tidak menderita. Tuhan kan bukan bikin Rahel menderita. Tuhan kan hanya membuat Lea bergembira. Bukan bikin Rahel menderita. Tapi Rahel menderita karena pilihan. Dan Rahel kemudian punya cara. Dan caranya ini tentu saja tidak jauh-jauh, ya, tidak ada hal baru di bawah matahari. Caranya ini dia ikut-ikut Sarah. Apa yang dilakukan Sarah? Sarah memberikan kepada suaminya hambanya, yaitu Hagar. Masih ingat ya? Hagar diberikan oleh Sarah kepada suaminya. Jadi bukan Abraham lihat-lihat si Hagar ini bening juga. Enggak, bukan kayak gitu ya. Dia bukan playboy ya. Jadi istrinya itu yang memberikan kepada suaminya. Kenapa? Karena dia nggak bisa memberikan anak. Jadi dia memberikan Hagar. Nah ini sama. Rahel nggak bisa memberikan anak. Maka dia memberikan Bilha. Tapi coba kita lihat dulu. Ketika Rahel memberikan Bilha, Yakub butuh anak gak? Ketika si Sarai memberikan Hagar, Abraham punya anak gak? Abraham gak punya anak. Waktu Hagar diberikan kepada Abraham, Abraham bukan bapak. Dia bukan bapak. Ya. Dia nggak punya pengalaman gendong bayi yang mukanya mirip sama dia. Nggak ada pengalaman itu. Kebanggaan sebagai seorang ayah. Dia nggak punya itu. Padahal umurnya udah mentok banget ya. Expirednya udah deket banget gitu. Bentar lagi 3 digit gitu ya. Bentar lagi cepet gitu kan.
tapi dia belum jadi papa gitu. Jadi waktu Sarai memberikan Hagar kepada Abraham untuk melahirkan anak bagi mereka, itu sesuatu yang ya dia bisa katakan ini untuk suamiku gitu, biar dia jadi ayah. Tapi ketika si Bilha diberikan kepada Yakub, sebenarnya itu buat siapa sih? Buat Yakub atau buat siapa? Buat siapa? Buat Rahel. Bener gak? Yakub itu sudah adalah bapak beranak 4. Bapak udah punya anak 4. Pak Heru anaknya 4 ya? Mau nambah lagi enggak? Lalu pergi ke fertility clinic gitu? Enggak kan ya? Anak udah 4 gitu, udah cukup gitu kan kira-kira ya. Tapi kalau diberikan Tuhan lagi ya masih mau kira-kira gitu. So ya ini anaknya sudah 4, sudah gak butuh lagi. Tapi istrinya ngotot memberikan Bilha. Untuk siapa? Untuk masa depan umat Tuhan, masa depan perjanjian dengan Tuhan. Untuk Yakub supaya tidak mati tanpa meninggalkan keturunan. Bukan, ini bukan demi Yakub, ini demi menang. Atau lebih tepat, tidak kalah sama Lea. Demi tidak kalah sama Lea. Ya. Jadi kemudian ini sesuatu yang ironis. Kenapa? Karena ada sesuatu dampak yang serius sekali yang kemudian akan terjadi lewat pengaturan ini. Ya, dampaknya sangat serius. Dampaknya itu apa? Dampaknya ini. Kita lihat dalam pasal yang ke-30, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Saya bacakan ya bagian ini ya. Sambil itu saudara perhatikan bagian merahnya itu topik utamanya, lalu bagian yang sewarna itu berarti yang yang paralel konsepnya. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu topik utamanya. Jadi ini mengenai cemburu. Jadi dia memberikan Bilha itu adalah karena cemburu. Ya. Lalu berkata kepada Yakub, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel. Bayangkan ya, Yakub, Rahel, lalu di tengah-tengah itu kata kerja. Kata kerjanya apa? Mencintai, mengingini, menunggu, bekerja keras untuk, itu kata kerjanya. Sekarang kata kerjanya lain. Apa itu? Bangkitlah amarahnya. Ini kata kerjanya negatif ya. Dia marah sama Rahel. Ini suami yang mencintai istrinya, dikibuli aja nggak terlalu marah gitu kan. Dia harus kerja dengan tidak adil, dia tahu pengaturannya nggak adil tapi nggak apa-apa. Kenapa? Karena dia sangat menginginkan Rahel. Sekarang dia marah sama perempuan yang dia sangat ingini itu. Ya, mulai jadi Johnny Depp dia, kira-kira gitu kan. Jadi dia mulai bangkit amarahnya terhadap Rahel dan dia berkata, akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung? Kata Rahel, ini Bilha, budakku perempuan, hampirilah dia supaya ia melahirkan anak di pangkuanku dan supaya oleh dia aku pun mempunyai keturunan. Definitely ini bukan mengenai Yakub, ini bukan mengenai umat Tuhan, bukan mengenai Tuhan, ini mengenai Rahel. Supaya aku pun mempunyai keturunan. Ayat 4. Maka diberikannya Bilha budaknya itu kepada Yakub menjadi istrinya. Perhatikan di sini, Bilha tadinya diberikan kepada Rahel menjadi budaknya. Sekarang Bilha diberikan lagi kepada Yakub menjadi istrinya. Ya. Jadi bukan Si Bilha itu selalu menjadi objek. Dulu dia jadi objek. Sekarang dia tidak menjadi subjek juga, menjadi objek juga. Dulu Rahel itu menjadi objek, diberikan kepada Yakub, diputuskan nasibnya dalam perbincangan dengan Laban. Sekarang dia memberikan, ya, dia memberikan, menawarkan Bilha kepada suaminya. Tapi Bilha tidak ada perubahan nasib. Dia itu just dari objek menjadi objek. Cuman yang kedua ini objek yang lebih bagus. Kenapa? Karena tadinya diberikan kepada Rahel sebagai budak,
tadinya dia budak juga sih, sebagai milik Laban, sekarang diberikan sebagai budak bagi anaknya. Kali ini dia diberikan kepada Yakub sebagai istri. Dan Yakub menghampiri budak itu. Bilha mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Rahel, Allah telah memberikan keadilan kepadaku. Juga telah didengarkannya permohonanku dan diberikannya kepadaku seorang anak laki-laki. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Dan. Mengandung pula Bilha budak perempuan Rahel, lalu melahirkan anak laki-laki. Perhatikan di sini, di atas telah disebutkan perubahan status Bilha. Dia tadinya budak Rahel, sekarang istri Yakub. Kalau dia istri Yakub, status dia terhadap Rahel apa? Masih tuan dan hamba enggak? Mestinya kan enggak ya? Mestinya partner gitu kan, partner sebagai sama-sama istri sekarang ya toh. Tapi ini enggak. Tetap disebutkan apa? Budak perempuan Rahel. Lalu melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Berkatalah Rahel, aku telah sangat hebat bergulat dengan kakakku dan aku pun menang. Benar gak sih menang? Skornya 24 kok menang gimana? Lea kan punya 4, dia menang. Menang apa ya? Oh ya. Karena dia punya cintanya suaminya. Lea kan gak punya, udah punya 4 tapi minus dalam hal cinta suami 0 dia, ya kan? Nah ini cinta suami dia punya, ya. Dan cinta suami itu kan kalau menurut si suami biasanya kan pedagang inflate dia sendiri punya nilai barang ya. Itu kan kita misalnya bisa lihat dalam perkataan suaminya Hana, ya masih ingat ya suaminya Hana bilang apa? Kenapa kamu sedih Hana gitu ya? Kamu nggak bisa punya anak kan? Tapi bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 7 anak laki-laki? Masih ingat itu ya? Jadi ya oke lah, anak laki-laki 7 kalau dicintai suami. Jadi Lea punya berapa sih? Lea punya 4, kalau Rahel punya berapa? Cinta suami 7 ya kan? Lalu kemudian 7 plus lagi ya. Lalu kemudian dia punya anak 2, jadi 9 dia. So, skornya 9/4, oke lah dia menang dalam perhitungan dia. Oke, boleh ya. So, dia katakan seperti itu, aku telah menang. Maka dia menamai anak itu Naftali. Ketika dilihat Lea bahwa ia tidak melahirkan lagi, mulai insecure dia, mulai kepancing, mulai ke-trigger si Lea ini ya. Diambilnyalah Zilpa budaknya perempuan. Wah, ini perempuan yang memberikan berderet-deret 4 anak laki-laki. Sekarang jadi insecure karena adiknya melahirkan 2 anak laki-laki bagi suaminya. Dia punya 4. Itu cuma separohnya. Ya, tapi bangkit insekuritas dia. Lalu dia meniru tingkah laku dari adiknya. Dia mengambil Zilpa budak yang perempuan, diberikannya kepada Yakub menjadi istrinya. Dan Zilpa budak perempuan Lea, persis formulanya, melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Lea, mujur telah datang. Mujur. Mujur itu apa sih? Nasib baik. Apa bedanya mujur dengan kemalanganku didengar oleh Tuhan? Tuhan memperhatikan, lalu Tuhan memberikan anak. Apa bedanya dengan mujur? Mujur juga kan? Apa beda mujur dengan diberkati Tuhan? Mungkin sama-sama kan punya banyak anak, panjang umur, sehat-sehat, banyak rezeki. Tapi apa bedanya? Bedanya mujur itu kayak gak jelas diberi oleh siapa. Tapi jelas-jelas aku suka telah diberi. Mujur telah datang. Maka dia menamai anak itu Gad. Dan Zilpa budak perempuan Lea melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Berkatalah Lea, aku ini berbahagia. Tentulah perempuan-perempuan akan menyebutkan aku berbahagia. Orang bahagia tuh gak perlu sebut aku ini bahagia, gak perlu lah ya. Kalau bahagia lu bahagia-bahagia aja lah, diem-diem juga bahagia gitu kan. Gak perlu lah bilang-bilang gitu. Nah, tapi dia mengatakan seperti itu. Saya kira ini menyedihkan sekali ya. Seorang yang tidak dicintai suaminya, diperhatikan Tuhan, punya 4 anak laki-laki. Lalu kemudian adiknya punya 2 anak angkat dari budak. Kemudian dia terpicu insekuritasnya, dia pakai cara adiknya. Dan dia punya akhirnya 6 anak. Dan dia mengatakan apa? Aku bahagia. I'm a happy woman.
kira-kira mukanya gimana? Benar-benar bahagia enggak? Saya kira senyumnya itu senyum yang pipinya tersenyum tapi apa itu? Dia punya otot di alis itu enggak tersenyum gitu ya. Kamu pernah tahu kan ya, ada studi mengenai senyum yang asli dan senyum yang palsu gitu kan. Senyum yang palsu, kayaknya otot-otot di sekitar mata itu enggak terangkat gitu. Tapi otot di pipi terangkat. Itulah senyumnya Lea. Senyum ketika mengatakan, aku mujur, aku bahagia. Maka ia menamai anak itu Asher. Ketika Ruben pada musim menuai gandum, Ruben udah cukup besar waktu itu, pergi berjalan-jalan, didapatinya di padang buah dudaim. Ini buah yang dipercaya oleh mereka di zaman itu bisa meningkatkan kesuburan, ya, sehingga kalau nggak punya anak bisa punya anak. Nah ini buah dudaim, tentu kita tahu sekarang bahwa itu tidak berefek ya, tapi penulis Alkitab ini kan menulis pada zaman itu dan kemudian Tuhan juga mengakomodir ya segala keterbatasan pada zaman itu. Jadi ya oke, kita ikutin kan. Dia menemukan di padang buah dudaim, lalu dibawanya kepada Lea ibunya. Kata Rahel kepada Lea, berilah aku beberapa buah dudaim yang didapat oleh anakmu. Mengindikasikan mendapat buah dudaim itu nggak gampang. Jadi bukan kayak metik kelapa di pohon kelapa di Indonesia gitu, ya enggak. Tapi mungkin kayak metik kelapa di pohon kelapa di Rusia gitu kali ya. Mungkin nggak ada pohon kelapa di Rusia ya, di Siberia ada nggak pohon kelapa. Nah mungkin kira-kira kayak gitu ya, mendapatkan buah dudaim di padang. Ini kayak mungkin dapat ginseng 1000 tahun gitu ya, kira-kira gitu. Jadi kayak ya kebetulan banget gitu, dapat jackpot dia, dapat buah dudaim di padang, dudaim liar. Dan kayaknya berkhasiat banget. Lalu Rahel bisa lihat loh, Rahel memantau soalnya. Jadi dia langsung datang kepada Lea. Rahel datang kepada Lea. Can you imagine that? Rahel datang kepada Lea. Setelah semuanya itu. Dan skor terakhir berapa? Ada yang mencatat skor terakhir? 2-6. Kemenangan ada di pihak siapa? Lea. Lalu kemudian si Rahel datang kepada Lea. Untuk urusan apa? Bantuin gua menang dong. Menang saingan sama siapa? Ya sama elu lah. Kira-kira Lea reaksinya apa? Ini reaksi Lea. Jawab Lea kepadanya ayat 15. Apakah belum cukup bagimu mengambil suamiku? Sekarang pula mau mengambil lagi buah dudaim anakku. Kata Rahel. Kalau begitu biarlah dia tidur dengan engkau pada malam ini. Sebagai ganti buah dudaim anakmu itu. Wow. Yakub sekarang giliran jadi objek. Biar dia tidur dengan engkau malam ini sebagai ganti buah dudaim anakmu itu. Berapa harga Yakub? Berapa tarif Yakub semalam? Ini buah dudaim liar yang didapatkan oleh Ruben. Dan itu menyedihkan bukan? Itu menyedihkan. Percakapan di antara dua saudari kandung. Bayangkan Lea, Rahel, kecil main bareng, ya, petik bunga, ngejar-ngejar kelinci. Mereka tumbuh remaja, cerita-cerita, yang satu kurang cakep, yang satu lebih cakep. Rashi, Rabi Yahudi yang terkenal, mengatakan Lea itu matanya nggak berseri, karena papanya si Laban itu, ya bukan si Laban tapi si Laban, dia merencanakan Lea kawin nanti sama Esau. Dan Rahel sama adiknya Esau. Makanya Lea nangis terus sehingga matanya tidak berseri, kata Rashi. Ya kita nggak terlalu percaya sama tafsiran Rashi ini. Tapi ya kita tahu bahwa dari kecil saya kira Rahel dan Lea tentu tumbuh bersama. Tapi sekarang meledak itu ya, sesuatu buah dari apa yang ditanam oleh ayahnya, Laban. Dan pada ujungnya, Yakub pun kena getahnya. Yakub pun kena getahnya. Dia menjadi objek sekarang. Padahal dia laki-laki, ya dia sekarang menjadi objek. Padahal dia orang merdeka. Dia bukan hamba, dia juga bukan perempuan pada masyarakat patriarki, ya, tapi dia laki-laki pada masyarakat patriarki dan dia orang bebas, tetapi dia sekarang menjadi objek.
yang dibicarakan dan disepakati dan ditentukan nasibnya pada malam itu. Dan lo and behold, tentu kalau kamu baca Alkitab kamu tahu akhir ceritanya bagaimana kan ya. Akhir ceritanya buah dudaimnya ternyata tidak berkhasiat, kan gitu kan. Buah dudaimnya tidak bikin si Rahel itu melahirkan. Rahel melahirkan karena Tuhan membuka kandungan Rahel. Karena Tuhan pada akhirnya kasihan sama Rahel. Tetapi tidak sebelum Lea melahirkan 2 anak lagi. Jadi malam itu Rahel bilang, ya udah nggak apa-apa. Sekali-sekalilah kasih dia itu menang sedikit. Ya, aku juga udah mungkin agak bosen juga sama si Yakub itu ya. Udahlah kasihlah itu kepada Lea, dan hari itu Lea hamil ya, dan Lea masih melahirkan 1 anak lagi, jadi 2 tambahan. Kamu bisa bayangkan kalau kamu jadi Rahel. Jadi buah dudaim anaknya itu memang pada akhirnya bikin Lea subur lagi, tapi suburnya bukan karena buah dudaim, suburnya karena buah dudaimnya ditukar sama kesempatan Yakub boleh tidur dengan Lea. Dan kamu lihat dalam deal yang dibikin antara Lea sama Rahel malam ini. 1 kali kan? Berapa kali dia hamil? 2 kali kan? Means apa? Enggak 1 kali. Yang 1 kalinya, oh buah dudaimnya masih ada sisa, aku beli lagi dong si Yakub. Enggak ya. Enggak ada begitu. Yakub itu ya for some reasons enggak dikasih tahu sama penulis, kembali lagi sih ke kemahnya Lea. Oke, apa dampaknya? Ini semua adalah dampak dari perbuatannya Laban, ya, dampak perbuatan Laban bikin pembedaan-pembedaan itu yang diindikasikan sama penulis. Dia kasih Lea entahlah sebagai apa, karena jawabannya adalah sebagai cuci gudang, ya. Dan kemudian dampak nomor 1 adalah Rahel cemburu kepada Lea. Dan ini kan aneh, mestinya terbalik, Lea cemburu kepada Rahel, tapi Rahel cemburu kepada Lea. Orang yang cemburu dipenuhi hasrat memiliki, hasrat posesif. Berikan kepadaku, itu diulang, ayat 1, ayat 14, ayat 14. Amsal pasal 30 ayat 15-16 mencatat, si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tidak akan kenyang dan ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Dunia orang mati, dan rahim yang mandul, dan bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata cukup. Itu adalah 4 hal yang tidak pernah berkata cukup. Kenapa ada rahim yang mandul? Saya kira salah satunya adalah karena ada cerita ini. Orang yang cemburu merasa kecurian. Kamu sudah mengambil. Tidak cukupkan kamu mengambil dariku. Dirugikan. Sampai kapan? Rahel merasa Lea punya segalanya, apa yang dia tidak miliki, yaitu anak-anak. Tetapi Lea merasa Rahel mengambil banyak darinya, suaminya. Rupanya Lea pada malam itu ketika diberikan kepada Yakub berbahagia. Dia merasa dia sekarang sudah bersuami dan Yakub itu miliknya. Sampai seminggu kemudian, nongol si orang itu, kira-kira begitu ya. So Lea memiliki Yakub selama 7 hari. Can you imagine? Selama 7 hari. Walaupun Yakub merasa tertipu dan kita tahu ya, pasti Yakub pasang muka jelek lah kepada Lea. Tetapi Lea memiliki Yakub. Dan sekarang Rahel mengambil Yakub dari Lea. Dan sekarang Rahel mau lagi mengambil buah dudaim itu. Ya, jadi dia merasa jadi victim. Lea merasa jadi victim. Lea mengasihani diri sendiri. Tapi demikian juga dengan Rahel, ya. Dalam slide berikutnya itu. Dan dalam keadaan seperti ini kita suka lupa bersyukur akan apa yang kita miliki. Lea itu memiliki ini, dia diingat oleh Tuhan. Tuhan mengingat Lea, kurang apa lagi? Kurang ini, cinta daripada suaminya. Dia dicintai Tuhan, tapi dia masih berharap dicintai suaminya juga, wajar sih. Ya. Rahel dicintai suaminya, tapi dia merasa itu kurang. Apa yang kurang? Dia tidak bisa mengatakan, ini anakku. Ya, dia tidak punya anak. Jadi tiap-tiap orang merasa bahwa apa yang dia miliki kurang, walaupun apa yang dia miliki sebetulnya dianggap lebih
oleh orang lain. Inilah cara kerja iri hati. Di sisi yang lain, cemburunya Rahel pada Lea serta Lea pada Rahel menghasilkan sesuatu yang positif, perbaikan nasib. Pada siapa? Pada Bilha dan Zilpa, Iran dan Irak bagi Soviet dan Amerika pada tahun 80-an, ya, proxy war antara dua saudari, anak si licik Laban, ini menghasilkan Bilha dan Zilpa berubah nasib. Dipromosikan kedudukannya dari budak jadi istri. Ya, dari babu jadi bini, kira-kira begitu. Dengan keadaan rumah tangga atau oikonomos seperti ini, jadi apakah anak-anak yang lahir dan tumbuh kembang di dalamnya? Ya, dalam rumah tangga yang sedikit banyak di set up sama seorang ayah, alpha male di kampung itu, yaitu Laban. Laban ini orang yang melahirkan keluarga seperti apa bagi keturunannya? Jawabannya adalah kita masuk pada dampak yang kedua. Keluarga yang saling iri dan benci. Anak-anak Yakub saling iri dan benci seperti Kain terhadap Habel. Pasal 37 ayat 1 saya bacakan saja sampai ayat ke-8, tidak terlalu panjang saya bahas karena ini sudah menit ke-59. Adapun Yakub diam di negeri penumpangan ayahnya yakni tanah Kanaan, inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya, dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf daripada semua anaknya yang lain. Jadi kita melihat di sini bahwa apa yang ditabur oleh Laban berbuah pada masa tua Yakub. Israel alias Yakub lebih mengasihi Yusuf dari semua anak yang lain sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia, jubah mewakili otoritas, seolah-olah dia yang paling penting, yang paling dikasihi. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Seperti dikatakan Allah Bapa kepada Yesus, demikian saya kira hampir-hampir kita bisa dikatakan oleh Yakub mengenai Yusuf. Inilah anakku yang kekasih, kepadanya aku berkenan. Dan itu ditandai dengan apa? Dengan jubah. Dan kalau kita lihat jubah, ya orang pakai jubah, kamu lihat MBS gitu ya, Muhammad bin Salman pakai jubah. Dari semua itu, seluruh foto dia gitu ya, mukanya kan hanya berapa persen? Sebagian besar ya jubahnya, kan kira-kira begitu. Ya, persentase paling besar. Jadi jubahnya si Yusuf itu mewakili secara visual persentase paling besar dari yang orang lihat. Dan itu mengingatkan sama apa? Perbedaan perlakuan. Jubahnya Yusuf dan mukanya Yusuf lebih gede jubahnya Yusuf secara persentase. Dan itu selalu mengingatkan saudara-saudara yang lain, elu kagak sepenting Yusuf. Yusuf ini super penting bagi Yakub, ya. Dan kenapa? Simple, karena dia anaknya lahir pada masa tuanya dan tentu saja lahir dari istri yang dikasihi. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, apa yang terjadi? Maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Dan ini eskalatif, nanti kita lihat. Pada satu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya diceritakan kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Kira-kira mereka akan tanya, siapa? Siapa apa maksudnya? Maksudnya siapa yang tanya gitu ya. Tampaknya kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Formula yang kemudian muncul, kita lihat dalam bagian Torah yang lain. Dikatakan oleh umat Israel kepada Musa. Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Dan ironisnya nanti mereka minta raja. Sungguh ironis manusia itu. Jadi makin bencilah mereka kepadanya. Karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Apa yang menarik dan membosankan dalam rumah tangga seperti ini? Rumah tangga yang diwarnai oleh iri hati dan benci. Apa currency-nya? Apa mata uangnya? Tiap anak dalam keluarga macam begini
akan selalu ingin jadi yang dikasihi oleh si ayah. Perkenan si ayah, itu currency-nya. Dan cenderung benci kepada dia yang dikasihi lebih oleh sang ayah. Dan si ayah bukan tidak tahu biasanya, bukan tidak tahu. Ayah-ayah atau ibu-ibu atau bos-bos yang memfavoritkan salah satu dari anak-anaknya, baik sengaja maupun tidak, sedang melakukan ini. Mereka sedang menabur benih iri hati dan kebencian di hati anak-anak itu. Tentu ada banyak pembelaan, tentu ada banyak pembenaran diri diutarakan mengenai mengapa melakukan ini, ya, mengapa menganak emaskan satu anak buah di atas yang lain. Karena kompetisi membawa perjuangan dan kemajuan. Orang seharusnya kan juga tidak iri hati, tidak menjadi seperti Kain. Di sisi yang lain, kalau Anda orang yang mengikuti Darwin, ya saya kira kita orang Kristen tidak mengikuti Darwin, tapi kalau Anda secara tidak sadar mengikuti Darwin, Anda akan mengatakan hierarki dominasi kan sesuatu yang alamiah, ya. Jadi ya memang sudah natural lah, ada yang penting, ada yang tidak penting, ada yang besar, ada yang kecil. Tetapi masalahnya memecut prestasi lewat kompetisi, lewat rivalry, lewat iri hati, lebih mencerminkan narasi evolusi Darwinian dan etos Nietzschean daripada Injil Yesus Kristus. Orang boleh saja menolak teori-teori yang diajukan Nietzsche mengenai Übermensch dan seterusnya, atau Darwin, tetapi bisa jadi mereka menjadi Darwinis dan Nietzschean praktis. Dan sama seperti yang dikatakan Tuhan Yesus mengenai orang-orang Farisi, dengarkan ajaran mereka, jangan ikuti kelakuan mereka. Tapi dalam hal ini, jangan ikuti kelakuan mereka, sebab apa? Bukan sebab mereka mempraktekkan atau tidak mempraktekkan ya ajaran mereka seperti orang Farisi. Kalau orang Farisi kan jangan ikuti kelakuan mereka karena mereka tidak mempraktekkan ajaran mereka, karena mereka ajarkan Torah, ya. Tapi dalam hal ini, jangan ikuti para Darwinis praktis, para Nietzschean praktis itu, karena mereka mempraktekkan apa yang mereka sebetulnya itu percaya, ya, walaupun mereka tidak confess itu, yaitu mereka percaya kepada naturalisme, mereka percaya kepada persaingan antar manusia yang akan bisa memunculkan kebaikan tanpa melihat keburukannya. Jadi sama seperti kebalikannya, orang bisa mengaku secara teoretis percaya Injil Yesus, tapi secara praktis mereka Nietzschean dan Darwinis dan entah apalagi. Si iri hati dan si pembenci tentu saja bersalah, bodoh dan perlu bertobat, tentu saja. Kain perlu bertobat, bukan salah Tuhan, dia itu menerima persembahan Habel dan tidak menerima persembahan Kain, tidak perlu membenci dan iri kepada Habel, tentu saja Kain perlu bertobat dari kebodohannya, tetapi demikian juga pihak yang memicu rivalry ini, ya, rivalry ini. Pihak yang berotoritas tentu, pihak yang punya power, dan dalam hal ini adalah Laban, ya, tentu saja Laban perlu bertobat. Semua pihaklah perlu bertobat. Adakah penebusan bagi kisah pahit keluarga Yakub? Ada. Kalau kita baca dalam akhir Kejadian, dalam akhir daripada buku Kejadian, yaitu Kejadian pasal ke-20, ayat yang ke-20, dikatakan memang kamu, ini suara dari Yusuf kepada 10 saudara, Yusuf yang mengenakan jubah maha indah, Yusuf yang kemudian menjadi chapter akhir dan chapter redemption dari cerita iri hati dan benci ini. Ya, dikatakan memang kamu telah mereka-rekakannya jahat terhadap aku. Jadi ada pengakuan terhadap kejahatan, ada pengakuan terhadap kegelapan. Tidak dia bilang, enggak lah orang enggak kayak gitu lah, lu enggak usah mikir negatif lah, mikir tuh positif aja. Enggak usah lah itu mikir negatif terhadap orang lain, mikirlah berharap yang positif aja. Janganlah dilihat yang negatifnya, lihatlah yang positifnya aja. Enggak. Yusuf tidak sedangkal itu. Dia melakukan seperti yang Komisi Rekonsiliasi dan Pendamaian dari Afrika Selatan lakukan, yang diinspirasi sama Injil, yaitu apa? Kejahatan harus dinyatakan, kejahatan harus diakui, karena tanpanya kalau kita hanya just melupakan yang terjadi, kita tidak punya masa depan. Jadi kejahatan harus diakui, dan di situ diakui oleh si Yusuf, kamu memang merencanakan yang jahat terhadap aku. Tetapi itu bukan satu-satunya, itu bukan akhir ceritanya. Ada pihak lain yang juga punya rencana, yaitu Allah.
Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Nah, kita tidak perlu untuk erase sejarah hitam. Kita tidak perlu untuk menyensor hal-hal buruk yang dilakukan orang-orang baik. Kita tidak perlu berlindung di balik berpikir positif dan berharap sesuatu yang positif saja. Tidak perlu itu. Ya, itu justru akan menjadi distorsi karena yang kita kubur, hal-hal gelap yang kita kubur dalam kuburan kelupaan akan bangkit dalam mimpi-mimpi kita menjadi mimpi buruk yang menghantui seumur hidup dari komunitas kita dan tidak ada masa depan bagi komunitas yang tidak mengakui hal buruk yang ada di belakang mereka atau dalam diri mereka. Ya, Yusuf tidak melakukan itu. Tapi Yusuf juga tidak terjebak pada cara-cara sejarawan abad 19 memahami sejarah apa yang terjadi. Yusuf tidak mengatakan sejarah itu adalah kumpulan words and deeds of great men. Seperti Thomas Carlyle katakan, atau Leopold von Ranke katakan, tidak. Kenapa? Karena sejarah itu tentu saja memang sih di antaranya adalah perbuatan dan perkataan orang-orang besar, tapi to begin with, orang-orang besar itu hanya meliputi sebagian kecil populasi. Populasi yang lebih banyak bukan orang besar, tapi orang berukuran medium dan orang berukuran kecil, dan mereka juga menentukan sejarah. Dan kita mesti ingat tokoh sejarah, khususnya kalau kita orang Kristen, khususnya kalau kita pembaca Alkitab, tokoh sejarah bukan hanya orang besar, orang sedang, orang kecil, orang penting, orang kurang penting, tapi tokoh sejarah yang paling utama adalah Tuhan sendiri. Tuhan sendiri. Manusia mereka-reka sesuatu, yang dia reka-reka bisa jahat, bisa baik, bisa campuran, kebanyakan campuran. Tidak masalah, tapi kita walaupun harus mengakuinya, kita harus mengingat juga bahwa yang mereka-reka bukan hanya manusia. Yang mereka-reka juga adalah Allah. Dan Allah mereka-reka apa? Allah mereka-reka apa? Tentu misteri secara keseluruhan yang akan dibukakan pada zaman akhir, akan dibukakan pada apokalips. Ya, apokalips artinya itu adalah penyingkapan. Jadi bukan hari ini, tetapi Allah sudah menyingkapkan sebagian di dalam Yesus. Dan Yusuf sebagai bayang-bayang dari Kristus juga menyingkapkan itu. Hal yang buruk bisa dipakai oleh Allah. Niat yang buruk bisa dipakai oleh Allah. Walaupun celakalah orang yang melakukannya, tapi bisa dipakai oleh Allah untuk satu kebaikan. Dan ini kita bisa lihat pada bagian terakhir, berkat Yakub kepada anak-anak Bilha dan Zilpa, yaitu istri-istri yang sering dilupakan oleh sejarah. Dia katakan demikian, pasal 49 ayat 16 sampai dengan 21, adapun Dan, ia akan mengadili bangsanya, dan anak babu ini, ya, anak budak ini, dan tapi dia akan mengadili bangsanya sebagai salah satu suku Israel. Semoga Dan menjadi seperti ular di jalan, seperti ular beludak di denai. Denai itu kayak jalan setapak yang memagut tumit kuda sehingga penunggangnya jatuh ke belakang. Aku menanti-nantikan keselamatan yang daripadamu ya Tuhan. Gad, ia akan diserang oleh gerombolan, tetapi ia akan menyerang tumit mereka. Asyer, kita ingat ya, tumit diserang, itu gambaran apa? Asyer makanannya akan limpah mewah dan ia akan memberikan santapan raja-raja. Naftali adalah seperti rusa betina yang terlepas, ia akan melahirkan anak-anak indah. Kita lihat di sini, Dan, Gad, Asyer, dan Naftali. Siapa sih mamanya Dan? Mamanya Dan itu Bilha. Siapa mamanya Gad? Mamanya Gad itu Lea. Siapa mama daripada Asyer? Mamanya Asyer itu Lea. Siapa mamanya Naftali? Mamanya Naftali itu adalah Bilha. Jadi ada struktur kiastik di sana. Dengan kata lain, ini adalah keluarga Allah yang sudah diperdamaikan. Keluarga Allah dalam segala gelap dan terangnya. Dalam segala niat jahat untuk saling menghancurkan.
tapi sudah diperdamaikan oleh Allah. Dan mereka akan menjadi berkat bagi segala bangsa, karena itulah panggilan kita semua sebagai keluarga Allah. Walaupun barangkali kita dicabik oleh niat buruk yang di-trigger oleh berbagai kebodohan di masa lampau, karena kita menghidupi narasi dunia ini. Yang mana kita mungkin menyembah bukan Tuhan, tapi kita menyembah entahlah itu, kesuksesan, kejayaan, pengakuan, prestasi, you name it. Sehingga dengan bodoh kita menukar hak kesulungan kita untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa dengan ini. Berpengaruh, diakui, prestisius, berprestasi, orang angkat topi, dan apapun yang lain. Tapi bukan itu panggilan kita. Panggilan kita adalah ini, menjadi berkat bagi segala bangsa. Dan itu bisa terjadi bukan hanya lewat kita menang, lewat kita prestisius, lewat kita bergengsi dan seterusnya, bukan hanya itu. Walaupun itu bisa juga sih, hanya salah satu saja. Itu terjadi ketika kita setia kepada narasi Injil. Yesus itu prestisius apa? Yesus itu diakui apa? Bergengsi apa dia? Terhormat bagaimana dia? Ditakuti, disegani gimana caranya dia itu? Gak ada. Pada jam-jam terakhir dari kehidupan Yesus, prajurit-prajurit rendahan Romawi mengolok-olok dia. Apa yang Yesus lakukan? Membungkam mulut prajurit itu? Enggak. Tapi apa yang terjadi lewat itu? Yang terjadi adalah satu-satunya yang dibutuhkan manusia. Pendamaian oleh cinta. Kehidupan dari kematian. Itulah panggilan kita sebagai umat Tuhan. Besar dan kecil. Mulia dan kurang mulia, kuat dan lemah. Semuanya dipanggil oleh Tuhan yang menciptakan segala makhluknya indah, besar dan kecil. All creatures, great and small. Mari kita masuk dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang menciptakan segala-galanya, menopang segala-galanya dan mengarahkan segala-galanya untuk mencapai tujuan akhirnya yang kami tidak tahu, tapi kami sudah lihat sekilas dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi di seputar Yesus. Dan kami percaya apa yang Engkau sedang bukakan, apa yang Engkau sudah bukakan adalah sesuatu yang menerbitkan pengharapan dalam hati kami. Hati kami berkobar-kobar karena menantikan kerajaan-Mu datang. Kami penuh harapan walaupun kami lemah, walaupun kami jahat, walaupun kami kurang percaya kepada Engkau. Tetapi kami berharap kepadamu, satu-satunya pertolongan kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan atas perenungan hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.